Sahabat, dalam perjalanan kali ini saya ditemenin sama partner saya yang baru. Ini partner saya ini adalah partner yang paling sesuai untuk penjelajahan Robinson Journey. Karena kami kan selalu jelajahnya itu ke pelosok-pelosok, segala medan dilewatin. Nah karena itu saya butuh partner yang sesuai juga, yang bisa mengantarkan kami ke segala pelosok di Indonesia. Karena keindahan Indonesia bisa kita temui sampai ke pelosok yang sulit dijangkau dengan kendaraan biasa. Karenanya kami perlu kendaraan ini. Partner kami. Saya bulan Agustus tahun lalu pernah ke sini. Sekarang bulan Maret. Udah berapa bulan tuh? September, Oktober, November, Desember, 1, 2, 3. Udah setahun. 7 bulan. Oh, 7 bulan. 7 bulan. Kesini lagi kita mau lihat pasca pandemi yang dulu, terus sekarang gimana. Ngobrol sama orangnya di situ, si Bang Bule namanya. Emang bule cuma terdampar di sini, terus dia buka baru di sini jadi peselancar. Brother, gini aja, gini. Nah, enakan di sini yuk, nongkrongnya yuk. Punya makanan apa? Oh, ini roti nih, Bu. Karena bikinin. Ada apa? Ya, kalau lapar mau makan apa teh? Mie. Makan nasi ya? Oh, Ya, bikin dadakan. bikin dadakan. Iya. Pakai mie gitu. Lauknya ada apa? Lauknya sama si ananya ya. Maunya apa? Mau kakak? Mau Oh, lama tuh itu mah. paling makan Indomie pakai nasi. Nasi sih ada. Bisa Masih Indomie. banyak. Iya, Indomie pakai nasi juga cukup kita. Oh iya. Iya itu aja udah Tapi lah. kalau ada ikan asin atau apa yang dadakan bisa dibantai gitu. Ada. Gua gitu. Mie aja. Paling ikan bakar. Indomie aja pakai telur. Ada perbedaan Iya. pas terakhir di sini sama sekarang? Perbedaannya ini nih. Ini. Tadi nggak ada nih. Ya. Ini sekarang udah ada atapnya di sini. Keren. Lumayan. Apa itu, makan apa itu? Makanan. Jadi saya kan orang Jawa makannya singkong. Ah, Ya makannya roti biar ada perubahan. jadi apa? Jadi apa? Makan roti nih ya. Kalau mau biarin aja deh. Yang syuting dulu udah tayang. Kak. Oh, belum. Belum tayang. Belum. Abis semua wasda cewek dia Oh, itu camping sini ya. Ya. Dagang. Tapi udah jadi. Enggak baru begini. Kayak sih. Ya kan saya selalu bilang kalau di dalam kontes video nasional itu anjurannya yang ketiga, misi kontes video nasional Alamku Negeriku, yang misi yang ketiga adalah kita datang ke tempat wisata alam, jangan bawa bekal makanan, bawa duit aja. Sampai di sini kita pesan makannya dari penduduk lokal yang buka warung kayak begini. Si Bang Bule masih kayak nih, warung kayak gini. Nah, makan di sini, tapi ini makanan spesial. Ini makanan favoritnya tim RJ. Mie instan pakai nasi, pakai cengkeh juga. Ini enak. Menu ini mau di gunung, mau di pantai, enak sekali. Jadi kita datang ke lokasi kayak begini, kita makan dari warung penduduk setempat gitu. Jadi kan kita berbagi, ya.
sama penduduk yang buka warung makanan. Lumayan, sekarang ini saya sedang membantu gitu. Mari makan. Habis bang. Kayaknya. Alah, orang. Enak ya. Kayaknya intinya. Hmm? Kayaknya. Ya, pada pengen ya. Oke ya. Mantap. Kelar. Pedes. Sesekali, nggak tiap kali. Di warungnya Bang Bule ini ada ikan bakar juga. Nih lihat menunya. Pulsa pun ada. Tuh, itu makanan apa pulsa? Voucher. Aduh, seger. Oke, setelah makan siang tadi sudah kenyang. Terus sekarang saya mau ngobrol sama orang yang punya warung tempat kami datang sekarang ini, tempat tadi makan. Ini yang belakang. Beliau Bang Bule dikenalnya karena memang mirip bule, matanya hijau karena sering lihat duit gitu. Tapi kalau bisa berubah matanya jadi merah kalau marah. Namanya Bang Dede, tapi lebih dikenal dengan Bang Bule di sini. Oke, Bang Bule, Ya, kita mau ngobrol-ngobrol. Terakhir kan gue kesini bulan Agustus ya, Iya, tahun lalu. tahun lalu. Kesini, itu kan pasca pandemi. Terus waktu itu kita udah ngobrol-ngobrol bahwa pada saat pandemi ini banyak warung yang tutup, Iya. gitu kan, karena pengunjungnya kurang. Terus itu Agustus. Nah sekarang 7 bulan kemudian di bulan Maret sekarang 2021, pandemiknya masih tetap ada, Masih. ya kan? Nah terus gimana situasinya sekarang ini? Tapi sekarang udah berkurang, Mas. Apa yang berkurang? Dampak dari COVID-nya sudah berkurang. Pengunjung juga udah mulai ada. tidak Mulai terlalu- banyak. Iya, tidak terlalu sepi lah gitu, tiap hari Oh. Sabtu Minggu. Udah mulai rame lah Iya, gitu. iya, udah mulai. Ya. Nah terus yang datang ke sini itu banyakan dari sekitar Sukabumi lah katakan gitu, atau dari Bogor, Jakarta banyak. banyak ya datang ke Bahkan dari Bogor. camping atau Ada yang camping, ada yang di homestay. oh gitu. Oke. Nah terus warung-warungnya gimana? Baru alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah. Udah Iya. mulai. Yang lain gitu Ya, udah ya. mulai pada buka gitu ya? Buka lagi sekarang udah pada buka. Oh gitu. Mereka kebanyakan biasanya kalau datang itu pas weekend. Weekend, Gitu. Sabtu Minggu ya. Oh oke. Terus kalau Bang Bule sendiri ini kan papan selancar nih. Iya, iya. Yang main papan selancar ini banyakkan orang lokal kah atau bule kah? Kalau tidak ada Covid, kebanyakan bule. Dari kebanyakan di sini dari Australia sama Spanyol. Berarti sebelum Covid. Sebelum Covid ya. Tuh, sahabat, banyak pengunjung wisatawan yang datang ke sini waktu sebelum Covid itu orang asing untuk main selancar. Selancar di sini ya. Iya, gitu kan. Benar. Begitu Covid memang mereka juga dilarang untuk masuk ke sini. Jadi Sama sekali tidak ada. sama sekali nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Kalau turis lokal nggak ada ya yang main selancar? Kalau lokal nggak ada, kecuali anak lokal sini, asli sini. Uh-uh. Banyak yang main ini juga punya anak-anak sini. Oh, jadi teman-teman Bule aja dong ini. Iya, ada 15 orang kalau nggak salah.
Jadi mereka aja yang main di Iya, sini. Itu bagus Bang, dipromosikan juga gitu. Iya, maunya sih ya. Iya. Nah, Tempat-tempat wisata yang kayak gini ya, wisata alam, dia yang paling minim resikonya. Tadi Bang Bule bilang kan, dampak dari pandemik ini sepertinya sudah mulai berkurang lah dari waktu awal-awal dulu ya. Iya, iya. Nah ini dia bilang, Bule nanti sudah mulai ada yang masuk di bulan April. Yang paling penting adalah karena pandemiknya sekarang ini, kita datang ke tempat wisata yang kayak begini jangan sampai berkerumun, itu satu. Yang kedua, protokol kesehatannya, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin dimanapun. Kalau misalnya kita tinggal di homestay atau di hotel gitu, pastiin deh kita bersih gitu, cuci tangan sesering mungkin, oke? Nah, terus mereka yang datang ke sini harapannya juga begitu, Bang Bule. Jadi wisatawan yang datang ke sini, mereka juga harus bisa jaga juga protokol kesehatan itu, karena itu penting. Jangan sampai kita merasa bebas gitu di alam, nggak ada masalah, tahu-tahu ada yang positif. Itu bisa ditutup sama pemerintah. Iya. Gitu. Nah, kita semua yang harus saling jaga, nggak cuma wisatawannya aja, dari Bang Bulenya sendiri di sini juga itu perlu dijaga lah. Iya, iya. Gitu, jangan sampai lah kita repot lah, kasihan nanti kalau sampai ada yang positif terus ditutup. Wah, Nampaknya. iya, oke. Jadi itu ya Bang, kalau dulu waktu pada saat tahun lalu lah yang waktu Iya. saya datang ke sini itu kan sepi Sepi banget, bener-bener benar-benar. parah ya. Kalau sekarang memang pandemiknya masih ada, tapi mungkin karena warga lokal dan pendatang itu sudah terbiasa untuk saling jaga Iya, gitu ya. iya. Ya. Mudah-mudahan aja kedepannya cepat berakhir ini COVID. Ya. Oke. Om Bule, itu aja Iya. yang dari saya yang kita mau pastikan bahwa di sini wisatawannya memang ada, tempat wisatanya terbuka gitu. Iya, benar. Sahabat sekalian, kalau ada yang mau berwisata, wisata alam khususnya wisata pantai, bisa datang ke Ujung Genteng. Nah, kalau warungnya Bang Bule ini posisinya paling pojok, jadi masuk dari Ujung Genteng itu, begitu kita ketemu pantainya ke arah kanan, ikutin terus jalurnya, dia paling ujung. Nah, paling ujung maksudnya begini, tempat ini setelah ini ada tempat penangkaran penyu. Ya. Iya kan? Penyu. Sahabat silakan berkunjung ke Ujung Genteng. Di sini ada banyak tempat-tempat bagus untuk main di pantai, berenang, kemudian mau makan ikan juga segar. Bisa pesan ke Bang Bule juga. Kita terakhir waktu itu makan di tenda, ikan bakarnya disiapin, dimasakin Bang Bule sama istrinya. Gitu. Terus selain wisata yang berenang lah atau apa, camping pun bagus di sini. Di sepanjang pantai Ujung Genteng ini tempat camping bagus. Jadi sahabat, mari datang ke Ujung Genteng, pakai kendaraan pribadi, lakukan dengan protokol kesehatan, jangan bawa bekal makanan, karena makanannya banyak di warung-warung di sini. Harganya juga nggak dimahalin. Harganya beneran. Si Bang Bule ini kemarin waktu Agustus saya datang ke sini, dia bilang, Bang, saya harga juga kita nggak ninggalin kok gitu. Sekalipun sepi kayak gini apa boleh buat. Beliau gitu. Iya. Bingung kalau mau harga beda dari orang lain, bingung. Takutnya kamu nanti datang lagi ke sini kapok ya. Nah, itu. Oke. Ya, terima kasih sahabat. Ingat, datang, dokumentasikan, posting di sosial media, promosikan Indonesia yang indah, Indonesia yang luar biasa. Robinson Journey, Bangga jadi Indonesia.
perjalanan saya yang sedikit beda dengan mobil keluarga. Nah, sekarang saya perjalanan lagi ke Ujung Genteng. Tepatnya kalau sekarang ini saya di Desa Pangumbahan. Sepanjang perjalanan ini memang jalannya biasa. Mobil keluarga pun bisa, mobil yang 4x2 bisa. Motor metik pun bisa sampai ke sini. Nah, cuma saya memang sengaja mau pergi ke tempat yang sebenarnya ada nih di sekitar sini, tempat yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan yang 4x4. Nah, makanya saya sengaja pada kesempatan ini saya mau nyobain yang 4x4. Nah, perjalanan saya dari Jakarta sampai ke sini di Google itu sekitar 4-5 jam. Tapi saya tempuh kemarin ini sekitar 8 jam karena mampir-mampir. Nah, itu yang biasa kami lakukan kalau tim Robinson Journey menjelajah. Yang penting perjalanannya itu aman, nyaman, terus nikmat. Itu maksudnya kita mampir-mampir di warung kalau ngelihat atau dapat rekomendasi ada tempat makan sate yang enak di sini, makan pecel yang enak di sini, jajan karedok yang enak di mana gitu. Bisa kita mampirin karena setiap kali dalam perjalanan itu kita tidak harus dikejar waktu untuk harus sampai di sini jam 10 misalnya. Jadi kita kan nggak perlu buru-buru. Gitu. Kita lebih bisa menikmati perjalanannya, lalu menikmati juga tempat wisata alamnya. Kayak sekarang ini. Kami ke sini camping. Kita sekarang ini di pinggir pantai dari Desa Pangumbahan, Ujung Genteng ya. Dari depan sana sampai terus ke sana. Sampai ke ujungnya itu yang warungnya Bang Bule. Nah, sepanjang jalan ini, garis pantai ini, ada banyak warung-warung. Warung makan, ini di dekat kami juga ada ibu sedia buka warung di rumahnya, jualan jajanan, air mineral, soft drink, terus ada jual mie instan juga. Gitu. Nah, jadi waktu saya datang ke sini, kami datang tidak membawa bekal, kami bisa belanja di warung si ibu gitu. Malah kami bisa, beliau nggak jual makan nih, nggak jual makanan kayak lauk ikan lah atau nasi goreng, tapi beliau bisa masakin. Nah, kami bisa beli ikan di nelayan, terus minta tolong penduduk di sini. Sesederhana itu aja udah cukup sebenarnya untuk kita minta tolong ke masyarakat yang ada di sekitar kita di tempat wisata alam yang kita kunjungi. Bisa kok kayak gitu. Semua mereka mau dengan senang hati, pasti mau bantu gitu, oke? Nah, itu kan salah satu tujuannya kita untuk datang ke tempat wisata terus membantu saudara-saudara kita yang buka usaha di tempat wisata itu. Oke, sahabat, ada yang nanya ke saya, ke tim Robinson Journey ya. Jadi bukan cuma saya aja, teman-teman dari kru juga ditanyain oleh sahabat yang lain. Pertanyaannya gini, Bang, kenapa tim Robinson Journey pilih kendaraan double cabin, SUV gitu? Ya, sekarang saya coba jawab ya. Kan tim Robinson Journey ini menjelajah Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Karena penjelajahan kami itu memang lebih banyak istilahnya go show gitu. Informasi dari orang bahwa oh di kampung ini itu bagus, ada tempat wisata yang seperti ini gitu. Nah,
Masalahnya perjalanan ke sananya kita nggak tahu seperti apa medannya gitu. Kadang-kadang kalau di daerah pedalaman, artinya ke kampung-kampung gitu ya, jauh dari kota yang jalannya belum diaspal, kadang-kadang di daerah situ sangat terpengaruh dengan musim hujan. Kalau dia musim hujan, air banjir gitu atau airnya melimpah, tanahnya kebanyakan ya di Indonesia ini kan tanahnya subur. Tanahnya itu ada yang tanahnya gambut, ada yang tanah liat gitu. Kalau kena air dia jadinya lumpur gitu. Nah, jadi kalau kita lewat di sana sedang musim panas, ya mobil yang biasa aja pun bisa. Tapi kalau sedang musim hujan, tanah liat tanjakan sedikit, kalau hujan licinnya itu jadi kami mengantisipasi itu. Karena bisa aja kita melewatin satu kampung, jalannya agak sedikit berbukit, nggak berlumpur memang. Tapi karena tanahnya tanah liat, kena hujan terus licin, makanya kami butuh mobil yang 4-wheel drive, mobil 4x4 gitu. Nah terus kenapa double cabin? Sebenarnya semua mobil kalau dia 4-wheel drive itu sudah memenuhi kebutuhan penjelajahan Robinson Journey. Tapi karena tim kami membutuhkan logistik yang tidak biasa-biasa dibanding dengan orang yang sedang berwisata, makanya kami memilih kendaraan double cabin yang ada bak di belakangnya untuk bisa taruh kebutuhan logistik. Kebutuhan logistik kami itu perbekalan selama di jalan. Biasanya kami siapkan perabotan semuanya untuk pada saat sewaktu-waktu kami harus camping seperti ini. Ya mungkin lebih ini lagi lah ya, di hutan mungkin nggak ada warung, maka kami harus pastikan bawa perabotan. Untuk masak, ada panci, ada periuk, ada kuali, ada piring, sendok, gelas gitu. Itu dibawain semua dalam kontainer, baru dimasukin ke bak yang di belakangnya. Terus belum lagi kompornya lah, tenda, tali temali, terus nah gitu kalau kita di jalan yang pedalaman yang sulit untuk dilalui sampai mobil 4-wheel drive aja nyangkut istilahnya kepater gitu. Nah kita butuh tali untuk evakuasi, tali yang untuk narik mobilnya. Jadi si mobil yang terperosok nanti dibantu dievakuasi oleh mobil yang aman gitu, ditarik atau di winch gitu. Oke. Itu alasannya kenapa kami pakai kendaraan SUV, kenapa pakai kendaraan double cabin gitu. Dan sebenarnya kami juga tidak cuma sekedar pakai kendaraan 4-wheel drive aja, tapi tetap kami ada tambahin modifikasi dan bikin lampu penerangan ekstra karena di hutan kadang-kadang kita butuh penerangan tambahan. Perlunya itu yang pertama untuk melihat, membantu pengemudi lihat jalan. Jadi pandangan kita itu sebisa mungkin, sejauh mungkin, seluas mungkin. Makanya kita butuh penerangan tambahan, lampu ekstra. Oke, itu satu. Yang kedua, kita juga butuh kadang-kadang pada saat syuting malam gitu, lampu penerangan ekstra yang kami pasang di kendaraan RJ itu akan membantu sekali. Membuat pencahayaannya lebih terang, jadi syutingnya lebih bagus. Jadi sahabat bisa lihat lebih jelas gitu objeknya atau melihat kaminya sendiri. Itu alasan-alasannya kami dalam penjelajahan Robinson Journey. Kami kan mengantisipasi supaya bisa sampai ke pelosok sana dengan baik dan aman, semua lancar gitu. Kebutuhan kami untuk hidup di jalanan juga terbawa semua. Itu alasan kami ya untuk memilih kendaraan-kendaraan dalam penjelajahan Robinson Journey. Tapi sahabat, untuk berwisata alam nggak harus kendaraannya kayak kami, nggak harus kendaraan yang 4-wheel drive, nggak harus dimodifikasi jadi kayak mobilnya Robinson Journey, nggak harus.
mobilnya masih standar. Ini sekarang standar ini. Mobil 4-wheel drive standar seperti ini. Udah cukup, sudah lebih dari cukup. Waktu saya ke Gunung Pancar, saya pakai mobil keluarga, mobil SUV yang biasa dipakai di kota, mobil yang biasa dipakai ke pasar. Tapi nyampe tuh ke Gunung Pancar, nyampe ke tempat-tempat wisata yang lain. Artinya kita punya banyak objek wisata yang bisa kita kunjungi pakai mobil yang biasa aja atau pakai motor yang biasa aja. Motor matic pun nyampe kok gitu. Jadi nggak harus kayak mobilnya RJ, motornya RJ yang kelihatannya motor khusus atau mobil khusus untuk adventure. Nggak harus yang kayak begitu. Itu kan kebutuhan kami untuk jelajah dan kami mengantisipasi untuk perjalanan kami yang sampai ke pelosok-pelosok sana. Tapi kalau sahabat semua, keluarga Indonesia bisa pakai mobil keluarga yang biasa dipakai untuk antar jemput anaknya ke sekolah atau yang ke pasar atau ke mall, itu bisa dipakai. Banyak sekali. Ya, itu jawaban saya atas pertanyaan sahabat semua yang sering mau tahu alasannya kenapa pakai mobil itu, seberapa tangguh mobil itu. Wah, kalau kita ngomongin seberapa tangguhnya, sebenarnya nggak usah disebutkan lagi, cukup ditonton aja. Ditonton aja perjalanan Robinson Journey di YouTube channelnya Robinson Journey. Ada beberapa yang kita posting juga di Instagramnya Robinson Journey. Di situ kami juga menunjukkan tanpa kami menyebutkan bahwa kendaraan yang RJ pakai itu kendaraan yang tangguh. Kami nggak perlu sebutkan itu, kami hanya menunjukkan aja. Pada saat kami menjelajah, kami benar-benar menjelajah dengan seada-adanya. Nah, artinya ya kami tidak setting lah ini menjadi begini, menjadi begitu. Enggak. Yang kami harus pastikan adalah kami butuh partner yang tangguh, yang bisa mengantarkan kami ke sana. Itu adalah kendaraan kami yang kami pilih. Jadi sahabat, silahkan kalau untuk menjawab pertanyaan sahabat tentang ketangguhan kendaraannya, saya rasa ada banyak orang lah yang cerita tentang kendaraan-kendaraan yang sama yang seperti kami pakai. Tapi kami di sini kan nggak perlu menyampaikan secara detail, wah kendaraannya begini. Nggak, nonton aja. Betapa mobil ini, kendaraan kami ini adalah kendaraan yang tepat, yang kami bisa modifikasi sedemikian rupa, yang kami bisa bawa ke manapun kami pergi. Terima kasih untuk dukungan sahabat sekalian. Kami sangat membutuhkan bantuan sahabat untuk menyuarakan petualangan Robinson Journey. Kami mengeksplor Indonesia, menunjukkan keindahan Indonesia. Mari bersama-sama kita tunjukkan betapa Indonesia ini indah dan luar biasa. Supaya semua orang tahu Indonesia hebat dan Indonesia luar biasa. Robinson Journey, bangga jadi Indonesia.